I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Monika Julisa Putri. Saya dari jurusan Tadris IPS semester 5 kelas B. Nah, pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai pemberontakan di Indonesia untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Sejarah Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Nurdiansyah MPD. Baiklah, langsung saja ke pemberontakan yang pertama, yaitu ada pemberontakan PKI yang terjadi pada tahun 1948. Selama Amir Syarifuddin menjabat Menteri Pertahanan atau Menhan, yaitu mulai pada tanggal 13 Oktober 1945 hingga Desember 1947, ia telah menyusun TNI dengan menguasai kelaskaran sebanyak seperempat dari tiap divisi, Pepolit, dan Biro Perjuangan untuk mendukung perjanjian Linggarjati dan Renville. Nah, dengan adanya rasionalisasi yang terjadi pada Januari 1948, kekuatan kiri menjadi hilang sepertiganya dan Amir Syarifuddin menjadi anti perundingan yang telah dirintis olehnya. Pada saat TNI sibuk untuk menghadapi Belanda, Amir Syarifuddin ini bergabung dengan Musso yang baru diangkat menjadi ketua PKI dan memproklamirkan Republik Soviet Indonesia pada tanggal 18 September 1948 di Madiun dengan dukungan dari Brigade 29. Nah, akibatnya untuk pertama kalinya Divisi 1 atau Siliwangi ini diserang oleh Brigade 29 di Solo dan Panglima Divisi 4 Solo memerintahkan Divisi 1 atau Siliwangi agar keluar dari Solo. Bersama dengan kejadian itu pun Letkol Marhadi dari staf pertahanan Jawa Timur dibunuh oleh pemberontak, dan Mejen Joko Suyono, yaitu seorang perwira Pepolit dan TNI bagian masyarakat, memimpin komando militer pemberontakan PKI yang berasal dari Pesindo. Akhirnya pemerintah menyatakan gerakan PKI adalah suatu pemberontakan dan Divisi 1 atau Siliwangi ditugaskan untuk menumpasnya bersama Divisi Sungkono dari Jawa Timur. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu pemberontakan DI atau TII di Jawa Barat. Di dalam buku Mejen ataupun TNI Kiflanzen, Konflik dan Integrasi TNI Angkatan Darat, Kartosuwiryo adalah proklamator DI atau TII Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang terjadi pada tahun 1949. Nah, Kartosuwiryo ini merupakan Menhan atau Menteri Pertahanan yang disusupkan ke Jawa Barat untuk melakukan aksi gerilya ketika Divisi Siliwangi hijrah ke Yogyakarta yang akibat hasil dari perjanjian Renville pada tanggal 17 Januari 1948. Nah, posisi ini tentunya dimanfaatkan oleh Kartosuwiryo untuk tetap melawan pemerintah Republik Indonesia hingga tahun 1962 bersama dengan turunnya PRRI atau Permesta. Pemberontakan DI atau TII ini berakhir setelah Kartosuwiryo tertangkap dan dihukum mati. Nah, dia ini ditangkap pada tanggal 4 Juni 1962 dan dihukum mati pada 16 Agustus 1960. Yang ketiga, pemberontakan DI atau TII di Aceh. Nah, setelah Kartosuwiryo ini tertangkap dan dihukum mati, tak serta-merta memadamkan pengikut dan simpatisannya. Pemberontakan DI atau TII di Aceh ini dipimpin oleh gubernur militer, yaitu Kolonel Daud Bureh. Nah, setelah penyerahan kedaulatan Republik Indonesia ini pada tahun 1950, Sumatera ini dibagi menjadi 3 provinsi, yaitu ada Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan. Sedangkan daerah militer Aceh ini dimasukkan dalam Provinsi Sumatera Utara sebagai karesidenan.
Gubernur militer Daud Bioreh ini meminta Aceh dijadikan provinsi sendiri, tetapi tidak dikabulkan, sehingga Daud Bioreh ini memproklamirkan daerah Aceh sebagai bagian dari Darul Islam, yaitu pimpinan Kartosuwiryo pada tahun 1953. Kemudian pemberontakan ini baru berhasil dipadamkan setelah terbentuknya Provinsi Daerah Istimewa Aceh pada tahun 1962. Selanjutnya pemberontakan DI atau TII di Sulawesi Selatan. Awalnya pada tahun 1945 Kahar Muzakar ini berangkat ke Jawa untuk berjuang. Nah, dia kemudian ditugaskan untuk membentuk pasukan yang diseludupkan ke Sulawesi pada tahun 1947 dengan membentuk Komando Gerilya Sulawesi Selatan atau yang disingkat dengan KGSS. Nah, pada akhir Juni 1951 KGSS ini diubah menjadi Brigade XP1 setelah penyerahan kedaulatan Makassar pada Januari 1950. Nah, Letkol Kahar Muzakar ini ditarik ke Mabes TNI Angkatan Darat. Kemudian KSAD menunjuk Letkol AY Mokoginta sebagai koordinator TNI di Indonesia Timur dan bukannya mengangkat Kahar Muzakar. Tentunya hal ini lantas membuat Kahar Muzakar kecewa. Kemudian pemerintah negara Indonesia Timur bersama dengan bekas KNIL menolak pimpinan Letkol AY Mokoginta dan terjadilah pemberontakan yang dipimpin oleh Kapten Andi Aziz, bekas dari KNIL. Nah, hal lain yang melatari terjadinya pemberontakan Kahar Muzakar ini adalah karena ditolaknya permintaan KGSS agar diterima secara penuh dalam satu brigade. Kemudian Kolonel Kawilarang hanya bersedia menerima bekas prajurit KGSS yang tergabung Brigade XF1 sebagai perorangan dan hanya diterima 200 orang. Kahar Muzakar merasa dilecehkan dan ia pun melakukan pemberontakan dan mendeklarasikan bergabung dengan DI atau TII Kartosuwiryo pada tanggal 15 September 1952 dan dia pun tertembak oleh prajurit Siliwangi di Luwu pada tanggal 13 Februari 1965. Yang kelima, pemberontakan DI atau TII di Kalimantan Selatan. Ibnu Hajar yang bernama asli Haderi adalah seorang pejuang yang aktif melawan Belanda dan dipimpin satuan gerilya di daerah Kandangan. Kemudian bergabung dalam ALRI Divisi 4 dengan pangkat Letnan 2 karena rasionalisasi yang tidak memuaskan. Pada tahun 1948 Ibnu Hajar ini melakukan pembelotan pada awal tahun 1950 dan kemudian bergabung dengan Darul Islam serta melakukan perlawanan hingga Juli 1963 dan Ibnu Hajar ini menyerah dan ditangkap pada September 1963. Dia pun kemudian dijatuhi hukuman mati pada Maret 1965. Keenam, ada pemberontakan Republik Maluku Selatan atau disingkat dengan RMS. Gerakan RMS ini diproklamasikan pada tanggal 25 April 1950 dan Dr. Chris Sumokil mengklaim sebagai presidennya. Tujuan utama dari gerakan RMS ini adalah mendirikan negara yang merdeka dengan pemerintahan sendiri yang berdaulat. Pembangkangan dari RMS ini ditumpas oleh Tentara Republik Indonesia yang dipimpin pemberontak Sumokil ditangkap, diseram pada tanggal 2 Desember 1962 dan Sumokil ini diadili di pengadilan militer di Jakarta dan kemudian dijatuhi hukuman mati dan dieksekusi pada tanggal 12 April 1966. Ketujuh, pemberontakan APRA. Pemberontakan ini merupakan salah satu peristiwa yang terjadi pada masa revolusi kemerdekaan Indonesia.
Gerakan pemberontakan ini dipimpin oleh Raymond Pierre Westerling yang merupakan tokoh militer Belanda. Pemberontakan APRA ini merupakan kepanjangan dari Angkatan Perang Ratu Adil yang berdasar dari mitologi ramalan Jayabaya, yang berarti seorang pemimpin hendak bertindak adil dan bijaksana bagi rakyatnya. Latar belakang munculnya gerakan pemberontakan ini bermula di Bandung pada tanggal 23 Januari 1950 karena hendak dibubarkannya negara bagian bentukan Belanda di RIS atau Republik Indonesia Serikat yang kembali bersatu dengan Republik Indonesia. Pemberontakan APRA ini juga beralasan untuk mempertahankan negara Pasundan demi melindungi aset ekonomi kolonial yang ada di wilayah tersebut. 8 ada pemberontakan PRRI atau Permesta. Perlawanan PRRI atau Permesta ini pecah di Sumatera dan Sulawesi. Setelah naiknya kembali Jenderal Ahana Sution sebagai KSAD, ia kemudian mengangkat Kolonel Gatot Subroto yang sepaham dengannya menggantikan Kolonel Zulkifli Lubis sebagai wakil dari KSAD. Sementara Nasution menginginkan adanya keseimbangan untuk mengatasi pro dan kontra peristiwa yang terjadi pada tahun 1952 ini. Pergantian ini ternyata kontraproduktif karena menimbulkan perlawanan lagi. Nah, untuk mengatasi konflik ini, diadakanlah musyawarah perwira yang diadakan di Yogyakarta dengan membentuk Dewan Militer. Soekarno tidak mau memberikan konsesi apalagi terhadap tuntutan agar Hatta kembali berperan. Akibatnya, pada Februari 1958, Letkol Ahmad Hussein, Kolonel Zulkifli Lubis, Kolonel Simbolon, dan Kolonel Dahlan Jambek diberhentikan dari tentara karena berpihak pada rencana gerakan melawan pemerintah pusat. Pada tanggal 15 Februari 1958 kemudian diproklamasikan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI ini dengan Perdana Menteri Syafruddin Prawiranegara. Proklamasi PRRI ini kemudian didukung oleh resimen di Sumatera Barat, Tapanuli, dan Sulawesi Utara. Soekarno dengan dukungan KUAR PKI bersikap keras terhadap pemberontakan PRRI atau Permesta ini. Kemudian Jenderal Ahana Sution kemudian menggerakkan resimen para komando Angkatan Darat atau RPKAD atau sekarang itu disebut dengan Kopassus karena kurang kuatnya dukungan internasional. Pemberontakan PRRI atau Permesta ini dapat ditumpas. Pemerintah memberikan amnesti dan abolisi kepada mereka yang menyerahkan diri sebelum 5 Oktober 1961. Kesembilan, pemberontakan Gestapo atau PKI tahun 1965. PKI dengan dibantu oleh para perwira yang telah dibinanya seperti Brigjen Suparjo, Maijen Pranoto, Kolonel Latif, Letkol Untung dan lainnya menciptakan kondisi seolah-olah terdapat Dewan Jenderal yang dipimpin oleh Letjen Ahmad Yani dan stafnya untuk mengkudeta Presiden Soekarno. Letjen Ahmad Yani ini mulai mengetahui rencana dari PKI untuk menguasai Indonesia dengan cara meminta persenjataan buruh dan tani untuk sukarelawan Dwi Kora. Ahmad Yani juga menunjukkan ketidaksenangannya terhadap PKI, juga tak menerima konsep Nasakom atau nasionalis, agama, dan komunis. Presiden Soekarno marah kepada Letjen Ahmad Yani dan para stafnya seperti Maijen Suprapto, Maijen Haryono, dan Maijen S. Parman, serta Brigjen DI Panjaitan dan Brigjen Supoyo yang berupaya untuk menghambat PKI. Nah, dalam
Dalam upaya untuk mengatasi Dewan Jenderal, Letkol Untung selaku komandan dari Batalion Cakrabirawa atau pasukan pengawal presiden melakukan gerakan 30 September atau G30 SPKI untuk menangkap para jenderal tersebut, bahkan membunuhnya. Sedangkan Jenderal Ahana Sution lolos dari penangkapan dan pembunuhan. Dan pemberontakan ini dipimpin oleh Letkol Untung pada tanggal 30 September 1965 dengan alasan menyelamatkan Presiden Soekarno dari kudeta Dewan Jenderal. Tetapi dalam pelaksanaannya ia mengangkat diri sebagai ketua Dewan Revolusi tanpa menyebutkan peran apa untuk Soekarno. Dengan demikian PKI pun melakukan kudeta secara terselubung untuk menyingkirkan Soekarno. Yang 10 atau yang terakhir yaitu pemberontakan Papua Merdeka pada tahun 1969. Pemberontakan Papua Merdeka tahun 1969 sampai dengan saat ini karena ketidakpuasan atas hasil PEPRA atau penentuan pendapat rakyat yang menyatakan bahwa Irian Barat memilih bergabung dengan Indonesia padahal mereka merasa telah merdeka sejak 1 Desember 1961. Baiklah, mungkin itu saja pembahasan materi mengenai pemberontakan di Indonesia yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.